Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16, kali ini kami akan membuat video panduan untuk tugas final mata kuliah komunikasi data. Adapun prakteknya yaitu peer-to-peer menggunakan Windows, setting IP, disable firewall, ping, membuat user account, kemudian sharing data. Kemudian untuk proyek kedua, kita akan membuat panduan tentang distribusi internet, bridging, DHCP server, dan DHCP client, kemudian ada juga NAT. Untuk lebih jelasnya, langsung saja simak video berikut ini. Pada praktek pertama ini, yaitu peer-to-peer, kita akan membuat video panduan untuk tugas final mata kuliah komunikasi data. Di sini, kita akan praktik membuat peer-to-peer, yaitu mengomunikasikan antara dua device Windows ke Windows. Setelah itu, kita akan melakukan setting IP-nya. Terus, kita disable firewall-nya, kemudian melakukan ping antara PC1 ke PC2 dan PC2 ke PC1. Berikut adalah langkah-langkah praktek untuk praktek peer-to-peer. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu memasukkan username dan password dengan kode kelompok 16. Kemudian login. Setelah itu kita akan membuat tugas proyek yaitu peer-to-peer dengan cara menekan tombol file, kemudian masukkan nama yaitu peer-to-peer UAS. Kemudian tambahkan. Backgroundnya kita ubah menjadi warna yang lebih gelap. Kemudian node. Kemudian pilih 2, number node 2. Kemudian nama PC-nya yaitu PC. Sebentar kita edit. Kemudian save. Sini sudah terdapat 2 PC atau laptop. Langkah selanjutnya yaitu kita hubungkan PC1 dan PC2 dengan cara menarik kabel. Setelah itu kita save. Nyalakan komputer di PC1 dan PC2. Apabila sudah berwarna hijau seperti ini, artinya PC1 dan PC2 sudah running atau menyala. Kemudian tekan 2 kali PC1 dan tekan 2 kali PC2. Kemudian akan muncul Windows. Yang pertama ke PC1. Untuk PC1 kita tekan kode 192.168.1.1. Kemudian untuk PC2 kita gunakan kode Kemudian apabila sudah tampilnya seperti ini, masuk ke control panel. Kemudian klik view network status and tasks.
Setelah itu klik change adapter setting. Kemudian klik kanan. Kemudian klik kanan dan pilih properties. Setelah tampilannya seperti ini, maka pilih 4 TCP, kemudian matikan terlebih dahulu user, kemudian masukkan kodenya yaitu 192.168.1.1. Kemudian tekan pada bagian kemudian OK. Setelah itu kita pindah ke PC 2. Pada PC 2 ini kita masuk kembali ke control panel. Langkah-langkah yang dilakukan pada PC 2 ini sama seperti langkah-langkah yang dilakukan pada PC 1. Kemudian masuk ke view network status and task. Kemudian change adapter setting. Kemudian klik kanan, kemudian pilih properties. Setelah itu pilih versi 4 TCP, kemudian properties, kemudian masukkan kode 192.168.1.2. Kemudian tekan, kemudian OK. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan yaitu memastikan kedua PC sudah terhubung dengan cara menggunakan tools yang namanya PIN. Kemudian kita masukkan kode karena kita sedang berada di PC 1, maka gunakan kode ping 192.168.1.2. Indikator keberhasilan sebuah koneksi itu pingnya atau balasannya harus muncul komen replay. Kalau belum seperti ini berarti belum terhubung. Di 2, kemudian tekan command prompt, kemudian masukkan kode yaitu ping 192.168.1.1. Karena balasannya seperti ini, saya akan setting yang dicek by default di Windows itu while-nya aktif, itu harus disable dulu. Langkah yang saya lakukan yaitu masuk ke System and Security, kemudian Windows Firewall, kemudian turn Windows, kemudian saya matikan turn off Windows-nya, dua-duanya kita matikan, kemudian klik OK. Karena firewall dari PC 2 sudah nonaktif, maka kita akan menonaktifkan firewall dari PC 1, yaitu masuk control panel, kemudian System and Security, kemudian Windows Firewall, kemudian turn Windows Firewall on or off, kemudian kita off kan, kemudian klik OK. Di sini tampilannya sudah mati. Kemudian kita ping kembali dengan mengetik ping 192.168.1.2 karena kita akan ping ke PC 2. Kemudian enter. Apabila tampilannya seperti ini sudah replay, artinya sudah aktif.
Kemudian kita nonaktifkan kembali PC 1, klik Windows, turn on off, kemudian matikan, nonaktifkan, kemudian klik OK. Karena PC1 sudah nonaktif, kita ping kembali PC2 ke PC1 dengan mati ping 192.168.1.1 karena kita akan mengepin ke komputer 1 atau ke PC1. Pada PC2 ini sudah replay juga, yang artinya sudah dapat bahasan dari PC1, yaitu replay from 192.168.1.1. Kemudian hal yang akan kita lakukan kembali yaitu sharing file. Sharing file yang ada pada PC1 bisa dibaca pada PC2, dan yang ada pada PC2 bisa dibaca pada PC1. Cara sharing file itu, pertama klik disk PC, kemudian masuk local disk, kemudian user, pilih potato, kemudian new folder, tulis nama folder sesuai dengan menginginkan, yaitu saya memilih praktek. Kemudian pada bagian praktik ini klik kanan, kemudian klik kanan, pilih properties, kemudian share, kemudian pilih everyone, kemudian tambahkan atau add, kemudian ganti red menjadi red, kemudian sharing. Kemudian aksesnya di PC2, kita masuk di Windows, kemudian panggil IP-nya, formatnya kita pakai, saya gunakan format yaitu IP-nya yaitu 192.168.1.1. Muncul error, artinya berhasil karena salah satu cara untuk sharing data itu PC lawan harus di error. Kemudian langkah selanjutnya yang akan saya lakukan yaitu kembali ke PC1, kemudian masuk ke control panel. Saya akan men-set user dan password, kemudian masuk ke user account, kemudian pilih change, kemudian potato, kemudian pilih change the account type, kemudian cancel, kemudian pilih create password dan masukkan usernya yaitu 123456, kemudian passwordnya itu 123456 dan tipenya itu praktek, kemudian create password, kemudian saya kembali lagi ke PC2, kemudian masukkan yang IP yang tadi /192.168.1.1, kemudian akan diminta
username dan password. Kita masukkan username potato dan passwordnya 123456. Kemudian oke. Kemudian masuk ke potato, kemudian akan muncul praktek. Saya kembali ke PC 1, saya akan mencoba mengkopikan foto. Kemudian saya copy. Kemudian masukkan gambar tersebut ke praktek. Kemudian masuk ke PC 2, kita akan mengecek apakah gambar tersebut. Nah, ternyata gambar tersebut ada di PC 2 juga. Kemudian klik kanan dan pilih preview. Nah, gambarnya telah muncul pada PC 2 juga. Kita cek di PC 1 apakah gambar tersebut juga ada dengan cara mengklik kanan, kemudian pilih preview. Ternyata PC 1 dan PC 2 sama-sama mempunyai gambar, artinya sharing data yang telah dilakukan telah berhasil. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan yaitu mematikan laptop 1 dan laptop 2. Semua langkah telah diselesaikan. Untuk praktek selanjutnya, kita akan membuat distribusi internet bridging DHCP server untuk in-device-nya. Kita set mode backline agar dapat IP otomatis dari routernya. Setelah itu, kita konfigurasi yang namanya NAT atau Network Address Translation. Perlu diingat bahwa ketika sebuah NAT atau sebuah terhubung ke internet, salah satu syaratnya itu adalah device IP-nya public. Namun jika IP-nya publiknya tidak ada, pada case ini IP publiknya itu terletak pada modem internet agar supaya device yang ada di bawahnya itu bisa terhubung ke internet walaupun menggunakan IP private. Nah, kita lakukan yang namanya Network Address Translation atau NAT. Jadi kita mentranslasikan si IP privat ini agar dia bisa terbaca ke internet. Adapun langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Kemudian di sini kita membutuhkan klien 1 dan klien 2. Caranya di sini dengan cara mengklik kanan, kemudian kita pilih no. Kemudian di sini kita pilih virtual PC atau VPCE. Nah, karena di sini kita membutuhkan 2, jadi di sini kita edit menjadi 2. Kemudian save. Nah, ini dia ada VPC 5 dan ada VPC 6. Nah, di sini kita ubah dulu namanya. Sini kita ubah menjadi namanya menjadi PC 1. Kemudian ini kita ubah namanya menjadi PC 2. Kemudian kita ubah juga di sini namanya menjadi PC Windows. Kemudian kita save. Nah, oke. Nah, setelah itu baru kita tarik kabel untuk menghubungkan setiap node-nya. Nah, mikrotik ini di etos 1.
itu dihubungkan dengan modem internet video tadi. Nah, di sini kita perhatikan, di sini ada 4 Ethernet yang kita Ether yang kita punya ya. Jadi di sini pertama sini kita pilih Ether 1, kemudian kita snap, kemudian untuk PC Windows kita pilih Ether 2, kemudian save, kemudian untuk Ether 3 kita pilih PC 1, ya. Kemudian untuk Ether 4 kita pilih PC 2. Terus selanjutnya kita tinggal nyalakan. Cuman untuk internet ini dia sudah running, jadi tidak ada istilah play seperti yang lain ini, yang harus di play dulu. Jadi kalau untuk mode internet ini dia otomatis sudah running. Jadi yang kita butuh running secara manual di sini adalah Nifrotik. Di sini kita running. Kemudian Windows juga kita running. PC 1 kita running. PC 2 juga kita running. Oke, setelah itu baru kita masuk ke PC Windows dengan cara mengklik 2 kali layarnya. Oke, kita menunggu. Sembari menunggu, saya rapikan ini dulu. Kita pindahkan sih. Kita tunggu. Oke. Jadi targetnya di sini adalah semua putus yang berada di bawah ini nanti akan mendapatkan IP secara otomatis dan dia bisa terhubung ke internet. Nah, kemudian selanjutnya untuk merawat SIM mikrotik, di sini kita butuh aplikasi namanya Winbox. Nah, di sini di komputer Windows ini belum tersedia nih Winbox-nya. Nah, sedangkan untuk PC Windows ini kita belum bisa terhubung ke internet ya. Jadi terus caranya bagaimana? Jadi pertama kita matikan dulu komputer Windows-nya. Kemudian juga kita matikan. Kemudian mikrotiknya juga kita matikan. Kemudian di sini kita harus mendapatkan internet langsung ke modem internetnya. Karena modem internetnya ini ada fitur DHCP servernya, jadi otomatis nanti pada saat kita hubungkan langsung ke PC Windows, dia langsung bisa terhubung ke internet. Jadi ini kabelnya kita lepas dulu. Jadi kita sorot, kemudian kita klik kanan, kemudian kita delete. Ini juga kabel PC Windows, kita sorot, kemudian klik kanan, kemudian kita delete. Kemudian di sini kita narik kabel langsung dari modem internet ke PC Windows. Kemudian kita save. Jadi ini harusnya langsung bisa internet ya, karena dia langsung bisa bypass ke modem internet. Kemudian kita start Windows, Windows. Kemudian kita klik dua kali PC Windows-nya.
tampilannya seperti ini ketika kita masuk ke PC Windows. Kemudian kita tunggu loading. Kita menunggu cancel ya. Ya, oke. Jadi ini Windows-nya udah selesai booting. Jika muncul notifikasi seperti ini, kita bisa klik yes. Kita bisa, kemudian nanti kalau ada error seperti ini, kita bisa cancel atau klik OK. Sini saya cancel. Oke. Kemudian untuk icon sudut kanan bawah, untuk internetnya di sini. Di sini statusnya udah ada ya, udah connected. Berarti sudah bisa terhubung ke internet. Kemudian di sini kita butuh namanya Winbox untuk bisa mengontrol mikrotiknya. Kita masuk ke Google Chrome. Oke. Sini kita sudah masuk di Google Chrome. Kemudian kita download dulu Winbox-nya. Sini kita ketik carian download Winbox. Nah, terus kita masuk ke situs resminya. Yang ini, mikrotik.com. Kita klik. Nah, di sini kita download yang kita download yang Winbox yang 64 bit. Nah, jadi ini sudah selesai. Kemudian kita buka foldernya. Klik show in folder. Kemudian, nah, sudah ada di folder download. Kemudian Windows-nya kita matikan. Kemudian kita shutdown PC Windows. Kemudian kabelnya kita lepas. Kemudian kita tarik ulang modem internet terhubung ke router 1 ke mikrotik. Kemudian untuk router 2 ini mikrotik terhubung ke PC Windows. Kabelnya kita tarik. Kemudian kita set.
Nah, jadi di sini kita sudah bisa nge-remote si micro:bit-nya ini menggunakan tools yang kita download tadi, yaitu tools Winbox. Kemudian kita run di sini Windows-nya, kemudian kita klik 2 kali, kita masuk ke Windows, dan juga untuk kreatif media jangan lupa kita running. Sama lihat. Nah, jadi di sini kita gunakan karena di sini kita pakai diameter. Jadi seandainya di sini kita menggunakan hub, jadi otomatis kita sudah bisa langsung terhubung ke internet. Sudah bisa terhubung langsung ke internet semua. Karena hub merupakan perangkat pasif, sehingga tidak ada hal yang bisa dikonfigurasi. Jadi kalau di sini nyarinya di sini di harus server, dia otomatis nanti sudah langsung bisa mendapatkan IP di klien-klien yang ada di bawahnya. Ini sudah menyala di sini Windows-nya, kemudian sini kita perhatikan di sini kita belum terhubung dengan internet. Jadi yang pertama kita lakukan di sini adalah kita konfigurasi dulu mikrotiknya. Kita masuk ke file, kemudian kita buka Zorin box-nya yang tadi kita sudah download di file download. Kita klik 2 kali, kemudian kita running dia. Nah, jika ada notifikasi seperti ini, kita tinggal allow saja. Nah, kemudian kita klik di sini naik floors. Nah, ini otomatis penjelasan semua ada ya. Jika sudah ada seperti ini, sudah muncul IP address-nya 000, kemudian MAC address-nya, kita klik MAC address-nya, kemudian kita connect. Nah, kalau minta password seperti ini, minta password diganti, nanti kita langsung aja cancel. Kemudian ketika sudah masuk ke tampilan inbox seperti ini, nah, hal yang paling pertama kita lakukan di sini adalah kita mau memberikan IP nih semua device yang ada di bawah ini. Ini device dari PC Windows, PC 1 dan PC 2. Nah, caranya di sini adalah karena kita mau agar komputer yang berada di bawah ini mendapatkan IP secara otomatis, tidak statik. Berarti yang pertama kita buatkan di sini adalah bridging dia terlebih dahulu. Sini kita masuk bridge, kemudian sini kita klik tambah di sini, kemudian sini bridge 1 oke. Ini oke. Setelah itu baru kita tambahkan port. Jadi kita tambahkan di sini semua internet yang nantinya akan mendapatkan IP secara otomatis.
kita tambahkan masuk ke dalam bridge-nya. Kemudian kita buat bridge-nya, kita buat jembatannya. Setelah itu kita daftarkan masuk semua ini internet yang mau kita bridging. Nah, jadi ether 2, ether 3, dan ether 4 ini nanti sudah ada di dalam satu segmen yang sama. Ini kita berikan tanda plus, kemudian ether 1 ini agak masukkannya karena kan ini soal internet, nah jadi ether 1 ini kita skip, jadi langsung kita daftarkan ether 2. Ether 2, kemudian kita klik OK. Kemudian kita tambah lagi. Jika ada seperti ini wajar ya. Ini wajar ya, jadi kita klik saja sini cancel. Kemudian ether 2 di sini sudah terdaftar di bridge 1, kemudian kita tambah lagi. Ether 3. Oke, jadi sini ether 3 sudah terdaftar di bridge 1. Kemudian kita tambah lagi di sini kita pilih ether 4. Kemudian oke. Nah, jadi sini ether 4 sudah terdaftar di bridge 1. Nah, langkah selanjutnya apa yang kita lakukan? Nah, di sini kita set IP untuk bridging-nya. Caranya dengan masuk di IP, kemudian sini kita pilih address. Nah, sini sudah ada IP nih, ether 1. Jadi ini IP dari mana ether 1 nih? Jadi dari tadi karena kita sudah nyolok search internet modem internet ke ether 1, jadi ini adalah IP yang digunakan untuk mengarah ke internet. Jadi si mikrotik ini sebenarnya sudah terhubung ke internet, mikrotiknya sudah terhubung ke internet. Akan tetapi device yang ada di bawahnya atau klien yang berada di bawahnya ini belum bisa terhubung ke internet. Nah, sekarang ini kita coba. Kita manfaatkan di sini lifting. Jadi di mikrotik ini juga ada terminalnya ya. Kayak CMD di Windows. Dengan caranya kita klik terminal. Nah, kalau ada notifikasi seperti ini tentang lisensi, kita tekan saja huruf N di sini. Nah, nanti akan ke otomatis. Kemudian nanti jika minta password, kita klik saja Ctrl C. Nah, sekarang kita coba ping ke Google. ping.com. Nah, jika ada balasan dari Google nanti si router ini sudah terhubung ke internet. Kemudian kita enter. Nah, si router ini sudah terhubung ke internet ya, device-nya, tetapi device-nya belum. Nah, yang ini kita cancel dulu. Nah, jadi di sini kita fokus dulu memberikan IP ke komputer-komputer and device yang ada di bawah ini. Nah, di sini setelah kita membuat bridge, selanjutnya
Langkah selanjutnya adalah kita nge-set IP address untuk bridge-nya. Ini kita nge-set, kita klik tombol plus, nge-set IP address-nya. Untuk IP-nya di sini adalah 192.168.1.1 /24. Nah, interface-nya yang mana dipilih di sini. Nah, interface yang kita pilih di sini adalah bridge 1. Nah, jadi bridge 1 itu IP-nya 192.168.1.1. Nah, ini yang nanti akan menjadi gateway nantinya untuk penghubung ke internet. Kemudian langkah selanjutnya, biar semua komputer yang ada di bawah ini mendapatkan IP. Setelah saya nge-set IP di bridge-nya, kita langsung lagi namanya konfigurasi DHCP server. Nah, menunya itu ada di IP, kemudian masuk di DHCP server. Nah, ini juga setupnya, caranya dengan kita klik DHCP setup. Jadi DHCP setupnya ini adalah wizard yang memudahkan kita, yang nantinya kita tinggal hanya mengklik next, kemudian beres, sudah. Kemudian kita perhatikan di DHCP setup ini. Dari sini kita klik DHCP setup. Nah, terus di sini kita perhatikan di DHCP server interface-nya kita pilih yang mana. Ingat bahwa tadi kita sudah membuat bridge, jadi bridge 1 di sini yang akan kita pilih, yang akan kita lakukan action di DHCP server. Setelah kita klik next, untuk address page-nya ini kita biarkan default. DHCP network-nya juga kita biarkan di default. Next. Nah, ini ada address to give out. Jadi nanti kalian ini akan mendapatkan range IP sekitar ini mulai dari 2 hingga 254. Sudah, setelah itu kita next. Nah, ini di DNS server, ini wajib diisi by default, yang bisa sudah ada di topiknya. Tadi itu 84 kali, kemudian itu kita klik OK. Nah, sekarang kita ngecek IP Windows-nya, apakah IP Windows-nya sudah dapatkan IP atau belum. Nah, di sini kita cek di control panel. Nah, cek di control panel. Kemudian view networks, status, and tags. Nah, di sini jika muncul notifikasi seperti ini, itu artinya sudah terhubung ke internet ya. Itu saja kita tekan klik yes. Nah, di sini kita pilih change adapter settings. Kita klik kanan di sini, kemudian kita pilih di sini properties.
Kemudian kita pilih di sini version 4. Kemudian properties. Nah, perhatikan ya. Jadi di sini kita tidak men-set IP sama sekali. Langsung saja kita oke. Kemudian close. Sekarang di sini kita coba klik kanan. Kita klik status. Nanti kita perhatikan ya. Nah, di sini kita sudah dapat IP-nya otomatis. Sini kita dapat dari Mikrotik yang distribusi IP secara otomatis. Nah, IP yang kita dapat di sini 192.168.1.254. Nah, jadi kalau di Mikrotik ini memang hitungannya dari belakang bukan dari depan. Ya. Oke. Ini sudah. Lintasnya di sini sudah mendapatkan IP. Tetapi perlu kita perhatikan ya, walaupun dia sudah mendapatkan IP, dia belum bisa terhubung ke internet. Nah, jadi masih ada action lagi yang kita butuhkan. Ini kita tutup dulu. Kemudian kita masuk ke CMD. Nah, di sini kita ping. Kita coba ke gateway juga, gateway bridge-nya. Di sini kita klik, ketik ping. Satu 168 1.1. Dan kita enter. Nah, di sini kita sudah terhubung ke grafiknya. Sekarang di sini kita coba link ke Google. Dan kita ketik ping google.com. Dan kita enter. Nah, ini belum bisa terhubung ke internet. Oke. Nah, jadi setelah ini kita akan konfigurasi lagi sesuai dengan kesimpulannya. Gimana caranya bisa dapat IP. Nah, untuk VPCS ini kan namanya VPCS Virtual PC. Kenapa di sini tidak menggunakan banyak Windows? Di sini biar servernya tidak terlalu berat. Nah, sekarang kita coba klik 2 kali isi satunya. Nah, perhatikan di sini tampilannya di sini command line-nya. Jadi karena ini juga pastinya adalah disk Linux. Kemudian bagaimana cara nyeting IP-nya? Di sini kan tidak ada control panel-nya, tidak ada ini. Jadi caranya di sini sudah dibuatkan perintahnya namanya cheat sheet. Jadi cheat ini adalah list-list perintah yang nantinya yang bisa kita gunakan untuk melakukan pekerjaan di dalam VPC ini. Nah, di sini kita sudah buatkan di VPC ini. Dan di sini kita klik perintahnya, yaitu show IP. Nah, perhatikan di sini IP-nya masih kosong, inputnya juga kosong. Nah, terus untuk mendapatkan IP dari Mikrotik, ya berarti kita butuh action namanya IP DHCP agar dia mendapatkan IP otomatis dari Mikrotik. Nah, di sini kita ketik
IP spasi DHCP. Kemudian kita enter. Dan sudah ya, jadi di sini kita perhatikan, langsung di sini dia langsung menampilkan IP yang didapatkan dari networking 192.168.1.253. Nah, kemudian kita ketikkan lagi perintah show IP. Nah, IP-nya di sini sudah ada ya. Jadi IP yang didapatkan di sini yaitu 192.168.1.253. Nah, sekarang kita coba ping ke mikrotiknya. Kita ketik di sini ping 192.168. Dan kita enter. Nah, di sini dapat terlihat sudah terhubung. Kemudian selanjutnya kita masuk ke PC 2. Kita klik 2 kali. Dan kita lakukan hal yang sama seperti di PC 1. Yang pertama yaitu kita ketik sini show IP dulu terlebih dahulu. Show IP, kemudian kita enter. Nah, di PC 2 ini juga sama seperti tadi di PC 1 masih belum mendapatkan IP. Kemudian kita ketikkan di sini perintah IP, kita ketik IP DHCP, kemudian kita enter. Nah, kita tunggu. Oke, sudah. Kemudian di sini kita ping ke mikrofonnya. Kita ping bridge-nya ya. Kita ping, ketik sini ping 192.168.1.1. Nah, di sini sudah bisa. Nah, sekarang di sini kita coba ping ke internet. Apakah sudah bisa atau belum? Kita ketik sini perintah ping google.com. Enter. Nah, ini belum bisa juga ya, jadi sama dengan Windows yang ini, yang tadi. Jadi di video ini kita coba ping ke internet. Jadi action apa yang kita butuhkan di sini di mikrotik ini, ada semua device yang ada di bawah ini bisa terhubung ke internet. Jadi device-nya bisa terhubung ke internet. Jadi kita masuk kembali ke box-nya. Kemudian kita masuk ke IP. Kemudian kita masuk ke menu firewall. Nah, perhatikan seperti yang diminta pada soal. Di sini kita butuhkan lagi konfigurasi namanya Network Address Translation. Nah, cara konfigurasinya kita perhatikan ether yang mengarah ke internet di sini. Jadi ether yang mengarah ke source internet ini ada di ether 1. Jadi di sini ether 1. Nah, setelah itu hal yang kita lakukan lagi adalah kita klik action di sini. Nah, jadi action yang wajib kita pilih di sini yaitu namanya action masquerade. Nah,
Kemudian setelah itu kita apply, kemudian klik OK. Nah, sekarang dengan konfigurasi ini seharusnya semua device klien yang ada di bawah ini sudah terhubung ke internet. Nah, kita coba ya. Dan kita coba ping. Kita ketikkan perintah di sini, kita coba ping google.com dan kita enter. Nah, perhatikan ini sudah bisa terhubung ke internet. Nah, jadi ini kita sudah bisa buka. Nah, kita masuk ke Google Chrome. Kita coba masuk ke Google Chrome. Kemudian kita ketik di sini YouTube. .com. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa sudah berhasil. Nah, sudah berhasil masuk. Jadi, konfigurasi seperti ini merupakan konfigurasi yang paling banyak dipakai biasanya di lab sekolah, di lab kampus, gitu. Jadi, gimana caranya kita nggak distribusi IP secara otomatis. Terus dia juga nantinya bisa langsung terhubung ke internet tanpa kita harus setting satu-satu IP-nya. Tinggal di set saja sebagai IP di DHCP klien ya, nanti dia otomatis dapat IP secara otomatis. Oke. Nah, ini sudah terhubung ke YouTube. Jadi di PC1. Nah, kita coba di PC1. Kita coba ketikkan perintah ping google.com. Apakah sudah bisa terhubung ke internet? Nah, sudah bisa ya, karena si VPCS ini tidak ada browsernya, ya berarti kita ngeceknya cuma pakai ping saja. Kemudian kita ping lagi ke youtube.com. Kita ketikkan perintah di sini, ping youtube.com. Nah, sudah bisa juga nah. Kemudian di PC2 kita coba. Sama seperti di PC1, kita coba ketikkan perintah ping google.com. Oke, kemudian kita ketikkan lagi perintah ping youtube.com. Kemudian kita enter. Nah, simpulkan. Jadi selesai kalau itu. Nah, selesai. Jadi di sini tuh kita cuma butuh konfigurasi bridging DHCP server, DHCP client di sisi client. Kemudian kita konfigurasi Vlog agar bisa terhubung ke internet. Nah, di sini. Nah,
di hasilnya kita dapat melihat, kita dapat menonton YouTube dengan sepuasnya. Itulah tadi video panduan yang dapat kami jelaskan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.